Gadis itu sudah meninggal selama 3 hari. Ibunya bahkan masih merasa belum puas. Bahkan ingin mencungkil mata gadis itu. Tiba-tiba saat itu gadis itu tersentak bangun. Segera memegang pergelangan tangan ibunya. Hingga membuat ibunya hampir pingsan. Kemudian gadis itu langsung berdiri dengan gerakan cepat. Adik perempuannya mengira itu hantu. Wajahnya langsung pucat. Ia buru-buru berlari ke pintu untuk meminta pertolongan. Kemudian gadis itu membalikkan badan dan menjatuhkan ibunya ke tempat tidur. Kau ini orang bodoh. Berani juga membunuhku. Ku bilang, siapa yang menghukum mati kamu? Aku juga ibumu. Kau ingin melayani ibumu. Aku anak yatim. Dari mana aku punya ibu? Tiba-tiba gadis itu merasa sakit kepala yang luar biasa. Lalu, kenangan mengerikan membanjiri pikirannya. Ternyata gadis itu hanya karena penampilannya yang buruk. Selalu dianiaya oleh adik perempuannya yang licik. Bahkan didorongnya dengan kejam hingga jatuh dari lantai atas. Namun, saat ia hampir tewas jatuh, tiba-tiba jiwa seorang agen rahasia internasional masuk ke dalam pikirannya. Setelah mengetahui kebenarannya, gadis itu memutuskan untuk membalas dendam atas apa yang telah terjadi padanya. Kita perlu memberi pelajaran pada ibu dan anak yang kejam ini. Tidak peduli apa hubungan kita. Siapa yang akan memprovokasi saya lagi di masa depan? Aku akan membiarkan siapapun. Anda tidak bisa hidup tetapi Anda tidak bisa mati. Terutama kamu. Ibu dan anak perempuannya gemetar ketakutan melihat kejadian itu. Kemudian, gadis itu pergi dengan tenang. Ibu dan anak perempuannya yang jahat itu masih merasa takut. Tapi begitu mereka teringat bahwa gadis itu belum mati, niat jahat mereka untuk menyakiti gadis itu muncul kembali. Gadis itu baru saja keluar dari rumah sakit. Dia asal naik taksi. Begitu masuk, ia menemukan seorang CEO yang sedang dikejar pembunuh. Namun saat itu juga, para pembunuh itu mengejar mereka. Lalu, untuk mendapatkan uang, gadis itu menawarkan diri menyelamatkan nyawa CEO tersebut seharga 10 juta. 10 juta untuk menyelamatkan hidupmu. Orang berpengaruh di ibu kota. Soal uang, 10 juta tidak cukup untuk dipertaruhkan. Kan, kau sebenarnya siapa? Jalan yang kekurangan uang. Waktu tak menunggu. Hanya masalah perasaan saja. Thank you. Biarkan aku. Apa yang kau lakukan? Kau mengacau. Duduk yang benar. Ya ampun. 260. Itu gila. Ada yang lebih gila lagi. Remnya rusak. Telepon orangmu. Suruh bawa dokter ke sini. Kim Jun segera membawa orang ke jalan Jiangshui. Dia bahkan melindungi sabuk pengamannya sendiri. Hati-hati. Ikuti jalanku. Karena aku sudah mengejarmu. Aku bisa menggunakanmu sebagai rem. Bersiaplah. Baik. Turun. Maaf. Nilai kamu bagus. Belajar sama siapa? Kispi. Mati saja kau. Kondisi fisik macam apa ini? Bahkan naik mobil saja aku mabuk. Orang boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Dengan apa kau? Perempuan jelek. Melihatku saja ingin muntah. Aku akan bertarung denganmu. Tidak. Jangan tanya aku kenapa aku dikejar-kejar. Kau juga tidak bertanya mengapa aku begitu mahir dalam bela diri. Setiap orang memiliki rahasia. Apa yang perlu ditanyakan? Aduh, tuan muda kedua. Anda terluka. Tolong tahan. Tahanlah. Tuan kedua, Anda berdarah, bukan darah. Apa menstruasi? Ini anggap saja hadiah dariku. Ayo pergi. 10 juta. Oh, Anda menerima 10 juta. Tunggu sebentar. Nyawa saya, Qin Rye, tidak hanya berharga 10 juta. Lain kali jika ada sesuatu, Anda bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Jadi tuan kedua menyukai wanita ini? Pantas saja masih lajang di usia 28 tahun. Kau bilang ingin mencari suami yang jelek seperti ini? Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Pasien di Afrika membutuhkanmu. Pergilah. Beberapa orang awalnya mungkin tidak menganggapnya menarik. Tapi sebenarnya, jika dilihat lebih lama, tetap menarik. Ayo, naik mobil. Kakak, kamu sudah keluar rumah sakit? Kenapa tidak pulang? Ibu dan aku sangat khawatir padamu. Yao Ying, Ling Ling juga khawatir padamu. Kau mengecewakan perasaannya, bukan begitu? Kenapa kau tidak menjadi pacarku? Apa? Aku sudah menyatakan cinta padamu. Tapi kau tidak mau menjadi pacarku. Sungguh menyia-nyiakan perasaanku. Wah, hebat sekali. Wah, tampan sekali benar-benar. Qin Yu, aku sudah mendengar pidato kamu. Kamu bilang setiap orang berhak mengejar cinta. Ada apa? Aku suka kamu. Aku tidak suka kamu. Kurang ajar. Bermimpi di siang bolong. Dengan penampilanmu seperti ini, pantaskah kau disukai Qin Yu? Kau tidak tahu malu? Ada urusan apa denganmu? Mulutku ada di diriku sendiri. Aku mau bicara apa? Terserah aku. Ini kebebasan berekspresinku. Aduh, saking sakitnya, dia bahkan tidak tahu tangannya sakit. Bukankah orang yang dipukul yang lebih sakit? Mulutmu, hakmu untuk bicara. Tamparan di wajahmu, hakku untuk bertindak. Kau tidak mau dipukul? Minggir. Apa yang membuat Tuan Qin yang selalu serius ini tertawa lepas seperti itu? Aku juga ingin melihatnya. Jangan diberikan kepada orang yang menarik. Ini adalah proposal perluasan perpustakaan kampus dari pengajuan sekolah sebelumnya. Sudah saya setujui. Hal kecil seperti ini, kau masih datang sendiri? Hanya kebetulan saja. Bisa saja, perempuan jelek. Sekarang bahkan tidak takut terus mati. Qin Yu, Sushiji akan menyusahkan kakakku lagi. Bisakah kau membantuku? Ling Ling, kau terlalu baik. Yao Ying memanfaatkan kebaikanmu. Dia selalu melawanmu. Kali ini biar dia mendapat pelajaran. Apa? Sedikit canggung ya. Tamparanmu ke adikku, hari ini akan kuberikan balasan 5 kali lipat. Phoenix, orang jelek, kau berani memukulku? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mau ngapain? Yao Ying, kamu seorang perempuan, selalu mendapat peringkat terbawah dan suka berkelahi. Tahukah kamu bahwa jika kamu terus-menerus mendapat nilai di bawah standar dalam 10 kali ujian berturut-turut, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Sadar dirilah kalian berdua, pergi ke belakang sana, kembali ke tempat dudukmu masing-masing dan makan barbekuenya. Cepat bangun, tunggu aku. Sedang apa kamu? Berhenti. Xiaoya, baru 10 menit ujian dimulai. Isi dulu kertas ujianmu sampai penuh baru pergi. Kau pikir sekolah tidak berani memecatmu? Yao Ying, berhenti. Hei, Yao Ying berusaha agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Kau benar-benar menggunakan segala
Caraya. Nilai sempurna. Jenius baru. Sepertinya aku harus mengenalmu lagi. Maksudmu? Maksudmu apa? Kau tidak tahu? Nilai sempurna. Kau cukup berhasil berbuat curang. Kaulah yang terbaik dalam berbuat curang. Kau bilang aku curang? Buktinya? Buktinya? Hei, kalian semua berhenti dulu. Apakah ada di antara kalian yang melihat dia menyontek tadi? Tidak ada satupun yang melihatnya menyontek. Ada, saya bisa membuktikannya. Dia mencontek jawaban saya. Mencontek jawabanku? Lebih baik aku tidak ikut ujian saja. Sudah, jangan berisik. Bahkan tanpa saksi mata. Seorang siswa yang selalu mendapat nilai terendah tiba-tiba mendapat nilai sempurna. Hanya ada dua kemungkinan. Bukan mencontek soal ujian, atau menyontek. Apakah siswa yang bodoh tidak boleh berprestasi? Kemajuanmu juga tidak mungkin melebihi Kinyu, kan? Soal terakhir bahkan Kinyu pun tidak bisa mengerjakannya. Aku tidak percaya kalian benar-benar mengalami peningkatan desain. Bahkan jika kau membawa soal ujian ini pulang dan meminta bantuan ibumu pun tidak akan percaya kau bisa mendapat nilai sempurna. Pada akhirnya, kalian tetap tidak memiliki bukti. Xiaoying, saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi denganmu. Tapi jika kau terus berdebat dan membuat keributan di sini, karena kau telah mencontek, aku bisa meminta sekolah untuk mengeluarkanmu. Dulu aku pernah. Kamu adalah orang yang dikeluarkan karena ketahuan menyontek saat ujian. Kau mau apa? Mau memberontak ya? Sembarangan menuduhku menyontek. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Mentau, hai, benar-benar lelucon. Kau tahu di mana pintu pengadilan? Dia tidak perlu tahu di mana pengadilan. Pengadilan sudah kubawa untuknya. Capsek, ada apa ini? Kinshian, teman sekelas. Ini sekolah. Tidak perlu dilebih-lebihkan seperti ini, kan? Ini sudah bukan sekolah lagi, melainkan ruang sidang pengadilan keliling pertama ibu kota. Bagaimana? Apakah pengaturanku memuaskanmu? Lumayan, tapi tempatnya agak kecil. Penggugat dan tergugat masing-masing duduk di tempatnya. Siapa orang itu? Perkaranya sampai sebesar ini. Bahkan kepala sekolah pun takut padanya. Kau lebih baik sedikit bicara. Ada apa denganmu? Sebelum persidangan dimulai, saya akan menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Kasus ini mengenai seorang siswi bernama Xiaoying yang melakukan kecurangan ujian. Terdakwa, kamu punya pengacara? Guru. Kemudian terdakwa memilih untuk membela diri sendiri. Lalu penggugat Xiaoying memilih tim pengacara elit grup Qin dan Qinshian. Tuan Qin, astaga, dia adalah tuan kedua Qin. Tuan kedua bahkan mendukung Xiaoying. Orang ini adalah paman keduamu. Tokoh paling berpengaruh di ibu kota, Qinshian. Saya nyatakan sidang pengadilan keliling pertama dimulai. Tuan kedua Qin menentang. Kita harus tetap mengatakan Xiaoying menyontek. Lagi pula dia musuh publik di kelas. Tidak ada yang akan membantunya. Tuan Qin, orang seperti Xiaoying sama sekali tidak pantas mendapatkan bantuan Anda. Anda bisa bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Tidak ada yang percaya Xiaoying bisa mendapat nilai sempurna. Ya, Xiaoying itu tipe orang yang otaknya dipantas. Selalu dapat nilai terendah, bodoh sekali. Bagaimana mungkin tiba-tiba mendapat 100, jelek luar dan dalam. Tuan Qin kedua, jangan sampai kamu tertipu karena kasihan pada orang lemah. Jelek rupa, buruk hati. Xiaoying menyontek. Jelek rupa, buruk hati. Xiaoying menyontek. Bapak, saya minta terdakwa menunjukkan bukti. Meskipun tidak ada bukti, tapi ada saksi. Teman-teman yang ada di sini semua bisa bersaksi. Aku sendiri melihatnya. Dia memang menyontek. Lagi pula sudah kulihat sendiri. Dia menyontek atau tidak, bukan urusan saya yang menentukan. Tidak ada seorang pun yang melihat tadi. Sekarang semua orang melihat sendiri. Kau memang ada. Baiklah, jangan terburu-buru. Aku ada di sini. Yang mulia hakim. Pihak penggugat memohon untuk memberikan bukti. Permohonan diterima. Pihak kami telah memperbaiki rekaman CCTV ruang ujian. Kami mengajukan pemutaran di persidangan. Pihak kami telah memperbaiki rekaman CCTV ruang ujian. Kami mengajukan pemutaran di persidangan. Itu adalah dokumen yang telah dilegalisasi sebagai bukti video yang telah diperbaiki. Tidak ada pemalsuan. Buktinya sah. Diputar di pengadilan. Dari video terlihat bahwa klien saya telah mengumpulkan jawaban ujian 10 menit setelah ujian dimulai. Selama itu tidak ada tindakan kecurangan. Itu adalah laporan tes IQ klien kami mencapai 260. Ini membuktikan klien kami mampu mendapatkan nilai sempurna. Tidak mungkin jika dia memiliki IQ setinggi itu, maka ujian sebelumnya mengapa hanya mendapat 18 poin? Ide brilian selalu berbeda dari yang lain, dan selalu ada orang yang menganggap kerendahan hati seorang jenius sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Buktinya sudah jelas, bisakah dia dihukum? Pengadilan memutuskan bukti penggugat sah. Terdakwa terbukti bersalah atas pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak, yang mulia hakim, saya hanya berbicara sembarangan saja. Bagaimana Anda bisa menghukum saya? Hanya berbicara sembarangan? Jika tanya, dengan ucapan sembaranganmu, kau telah menghancurkan seluruh prestasi seseorang. Dengan ucapan sembaranganmu, kau telah menghancurkan reputasi seseorang. Kepala sekolah, Ma Xiuhua, menjadi guru yang menghasut siswa untuk melakukan perundungan tanpa sedikit pun moralitas keguruan. Guru seperti ini tidak pantas menjadi guru. Segera dicopot jabatan gurunya, hahaha. Dan kalian juga, buta mengikuti di belakangnya. Tadi aku bilang cahaya mawar, jelek rupa, jahat hati. Kurasa kalianlah yang paling buruk rupa dan hatinya. Cari tahu informasi mereka. Kelompok Qin saya akan menangani kalian dengan baik. Ya, Tuan Qin, jika ada waktu, hubungi saya. Anda telah bekerja keras. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan hasil penanganan hari ini? Puas, tapi persiapanmu terlalu berlebihan. Orang yang tidak tahu pasti mengira ini dendam kesumat selama 1000 tahun. Demi kamu, itu sepadan. Lagi pula, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Hanya ini, Tuan muda kedua. Masih mau bagaimana lagi? Beberapa hari lagi keluargaku, keluarga Qin, akan mengadakan acara amal. Aku butuh teman wanita. Kau tidak membuatku malu? Ya, apakah Kiao takut akan mempermalukan dirinya sendiri? Tidak. Maka, jelas pemahaman
pengalaman kita sama. HMPH, nanti aku akan menjemputmu. Tidak perlu, Xiao Miao tidak akan memenangkan hal besar. Hei, terima kasih. Baiklah, tuan kedua. Tamu sudah menunggu di kantor selama 2 jam. Kembali ke kantor. Aku dari kecil sampai besar selalu diintimidasi, ditertawakan karena dianggap jelek. Aku sangat ingin bisa seperti adikku, bersinar di tengah keramaian. Hari ini aku akan menyatakan perasaanku pada Kak Qin Yu. Hari ini, Xiao Qi jelas-jelas salah tingkah lagi. Seandainya aku, pasti bisa berakting dengan baik. Bukan mereka yang jijik padaku karena aku jelek. Memenuhi keinginanmu sebagai agen internasional top untuk mengubah penampilan. Sesuatu yang terlalu mudah. Salep menghilangkan bekas jerawat ini memang agak mahal. Seharusnya efeknya cukup bagus. Baiklah, kalau keluar lagi nanti pasti bisa membuat mereka terkejut. Ling Ling, malam ini kau sangat cantik. Semua pria di sini memperhatikanmu, iya kan? Mungkin aku yang memperhatikanmu. Aku sangat senang. Aku juga sangat senang. Ayo, undangannya sudah kamu berikan ke kakku. Sudah kuletakkan di mejanya. HMPH, Xiaoying, kamu harus datang ya. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Pastikan kamu akan terkesan. Aku ini seorang Taois. Cobalah minum sup cacing. Itu Xiaoying. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiaoying tidak mungkin secantik ini. Bagaimana Xiaoying bisa secantik ini? Dia tidak mungkin kakakku. Kakakku punya bekas luka di wajahnya. Bekas luka yang dibuat perawat saat dia lahir. Tidak mungkin begitu saja hilang. Apalagi dia sebelumnya juga pernah operasi plastik. Dan semuanya gagal. Mungkin hanya namanya saja yang sama. Apakah warga ini mau memberi? Guling, hahaha. Kau diberi kesempatan tapi tidak mau menerimanya. Sangat ingin dipukul. Sungguh tidak menarik. Terakhir kali di kelas dipukulku sampai gila. Itu pasti karena oksigen yang kuat. Tidak mungkin. Tidak percaya. Percaya atau tidak, aku juga tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Cepat tutup. Hei, dasar wanita jalang, jangan paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Lalu coba yang kuat. Pantul-pantul dan berdirilah. 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 Inilah pria terbaik di dunia. Orang paling berkuasa. Orang terkaya. Kemanapun dia pergi, ribuan orang memberi jalan. Kira kau berencana menggunakan uang. Kedua tuan, aku tidak tahu. Aku tidak sengaja meniru Anda. Maaf, maaf. Salahku. Salahku. Aku tidak akan menghubunginya lagi. Salahku. Bawa Lin Jun pergi dan beri dia pelajaran. Tuan Qian. Tuan Qian. Tuan Qian. Hahaha. Maaf, aku terlambat. Kau datang terlalu cepat. Sepertinya aku merusak kebersamaan barumu. Jika aku tidak datang, apa yang akan kau lakukan hari ini? Hidupku tidak mengenal kata jika. Saat itu aku penasaran, mengapa penampilanku berubah drastis. Tapi Tuan Qin tetap bisa mengenali saya. Berbeda dengan orang-orang yang hanya melihat penampilan. Kau pantas mendapatkannya. Nona Qiao, bolehkah saya mengajakmu menari? Tuan muda kedua adalah pria sejati. Berdiri di samping tuan muda kedua, siapapun tak pantas. Tidak serasi sedikit pun. Suara ini baru benar. Komposisinya pas. Cantik juga. Dan berkarakter. Tidak seperti wanita jelek sebelumnya. Jeleknya sampai bikin langit runtuh. Kau masih memikirkannya. Sampai-sampai aku sempat meragukan orientasi seksualmu. Benarkah? Bukankah itu sudah jelas? Dana 500 miliar yuan dari pasukan Qin yang baru saja masuk ditransfer ke proyekmu yang sukses. Terima kasih, Tuan kedua. Bukannya, Tuan kedua, itu untuk membangun institut risetku, kan? Bagaimana bisa memberikannya kepada pasukan Qin? Aku tiba-tiba sangat membencimu. Bolehkah? Aku tiba-tiba sangat membencimu. Bolehkah? Tuan muda kedua. Ya, ceritakan padaku. Kenapa Tuan kedua tiba-tiba berubah pikiran? Apakah aku salah bicara? Bukankah kau selalu salah bicara? Oh, adik perempuan yang harum sekali. Mari bermain sebentar dengan kakak. Mulutmu bau, jangan terlalu dekat. Kau tahu aku siapa? Qin Ximian, bangsawan terkuat di ibu kota Qin. Dia adalah sepupuku. Kau adalah sepupu Qin Suiyuan. Bagaimana kau tahu? Takut? Kalau begitu, ayo bermain-main dengan kakak. Baiklah, bermain apa? Haha. Kalau sudah tertipu, lebih baik kita hisap rokok dulu. Rokoknya ada di saku. Ambil sendiri. Baiklah, akan kuberitahu kau. Bagaimana orang yang punya mulut seharusnya berbicara. Tuan kedua, saya Chen Xiaoji. Anak muda, kau kembali ke desa untuk acara sembahyang leluhur. Aku pernah bertemu denganmu. Kurasa aku sepupumu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Gadis sialan ini mengosipkanmu. Aku berhasil menangkapnya basah. Aku sedang berniat mengajarinya. Benarkah? Bagaimana caramu akan mengajarinya? Sekalipun harus merobek mulutnya, kan kukajari dia dengan baik bagaimana berbicara yang benar. Baik, menjaga reputasi tuan muda kedua adalah tanggung jawabku. Tunggu aku di luar. Saya bisa. Aku tahu kau bisa, tapi kau masih pelajar. Ada beberapa hal yang lebih baik jika aku yang mengurusnya. Baiklah, haha. Hancurkan kakinya. Beri dia pelajaran. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Aku salah. Tuan muda kedua. Aku benar-benar tidak tahu bahwa gadis itu adalah orangmu. Aku tahu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tentara Qin. Tidak. Tuan kedua, ini bukan urusan kita. Gadis itulah yang diawasi oleh Tuan Chen. Gadis itu tidak setuju. Tuan Chen masih marah kepada kami dan kami belum melakukan apapun. Ternyata dia naksir padanya. Orang yang kusuka saja aku sendiri tidak berani menyentuhnya. Kalian berani memukulnya. Qin Jun periksa identitasnya. Semua orang yang berhubungan dengannya akan diblokir. Jangan. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Aku tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Sampah-sampah ini memang harus dibersihkan. Cantik itu memang merepotkan. Tidak senyaman dulu. Tunggu aku sebentar. Tuan kedua, tolong antar aku. Jelek ini ngapain ada di sini? Kemana wanita cantik tadi? Ayo, jalan. Hei. Berhenti di sini saja. Jalan di depan sempit. Mobil tidak bisa masuk. Parkir. Hei, tunggu sebentar. Tuan muda masih ada urusan. Nona, bunga ini sangat cocok dengan Anda. Silakan terima. Anda tidak memiliki nomor kontak saya. Kenapa tidak menerimanya? Karena aku tidak setuju. Pak tua ini, meskipun Anda adalah orang tua dari nona ini, Anda tidak bisa ikut campur
dalam hubungan asmara bebas kan? Tuan kedua, kau menghalangi bunga cintaku. Bunga cinta yang buruk seperti ini, kau yakin ingin? Benar, merindukan. Bolehkah aku mengenalmu? Tidak bisa, Nona. Keluargaku punya tambang. Apakah ada properti yang dapat saya kenali? Nona, tambang milik keluargaku lebih besar dari milik keluarganya. Kalau tidak ingin mati, minggir semua. Ada apa? Khawatir. Cantik itu menyusahkan. Lebih baik seperti dulu, lebih mudah. Tunggu aku sebentar. Tunggu sebentar. Tuan kedua masih ada yang harus dilakukan. Tuan kedua berhutang nyawaku padamu. Hubungi saya kapan saja jika Anda punya sesuatu. Bagus. Kenapa Tuan kedua begitu menyukai Nona Kiao, tapi tidak menyatakan perasaannya? Waktunya belum tepat. Hahaha. Apakah dia takut Nona Kiao menganggapnya sebagai paman dan menganggapnya terlalu tua? Hehehe, monster jelek. Akhirnya aku menemukanmu. Kau membuatku menunggu lama sekali. Mau berkelahi? Sebenarnya aku tidak ingin memperlakukanmu dengan cara kasar seperti ini. Tapi hari ini moodku sedang sangat buruk. Aku juga suka menyelesaikannya dengan cepat. Serang bersama. Hari ini juga aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku. Serang bersama. Aduh. Ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayo, Pat bangun. Aku akan memberimu uang tambahan. Kalau tanganmu patah, aku akan memberimu 10.000. Aku akan memberimu 100.000 jika kau mematahkan kakinya. Sobat-sobat, demi uang kita hadapi dia. Karena kau begitu ingin mati, maka aku akan memenuhinya. Kau ini cendekiawan. Sayang, kau mengolok-olokku. Jelek, pergilah mati. Bagaimana? Apakah kau terluka? Aku tidak terluka. Hei, kamu ngapain? Kamu terluka? Aku tidak terluka kok. Aku melihat darah di celanamu. Apa ini kantong ajaib? Aku melihat darah di celanamu. Apa ini kantong ajaib? Baiklah, suruh Bailing datang ke villa dalam 10 menit. Tidak, 5 menit. Aku sendiri. Katakan saja ada kerabat yang datang. Kau terluka? Diam dulu. Aku tidak terluka. Aku baik-baik saja. Diam dulu. Hematkan energimu. Nona kedua, bagaimana kita menangani orang-orang ini hari ini? Semua akan dipenjara seumur hidup. Selidiki lagi apakah ada dalang di balik ini. Tuan kedua, bagaimana keadaannya? Di mana dia terluka? Kenapa banyak sekali darahnya? Tidak apa-apa. Lebih baik kau sendiri yang mengatakannya padanya. Ada beberapa hal yang harus dia ketahui, karena dia peduli padaku. Sabar. Akhirnya, apa yang ingin Bailian sampaikan padaku? Aduh, kamu tidak punya kerabat perempuan? Tidak adakah yang memberikanmu pendidikan seks yang layak? Tidak, ibuku sangat sibuk. Aku sedari kecil tidak punya banyak waktu untuk bersamanya. Tuan Qin, sekarang teknologi sudah sangat maju. Bagaimana kalau Anda repot-repot mengeluarkan ponsel Anda dan memeriksa siklus menstruasi setiap wanita setiap bulannya? Baik, minum air hangat banyak-banyak. Benar-benar seperti balasan dari pria yang kaku. Mohon jangan digunakan. Tuan Qin, aku sudah hampir sembuh. Besok aku harus sekolah. Kau telah menyelamatkan nyawaku hari ini. Aku juga menyelamatkan nyawamu. Kita berdua sudah impas. Maksudmu dengan mengatakan itu ingin memutuskan hubungan denganku? Maksudmu dengan mengatakan itu ingin memutuskan hubungan denganku? Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Aku juga tidak suka jika orang lain berhutang padaku. Aku kebalikannya denganmu. Aku suka jika orang lain berhutang budi padaku, terutama yang tidak akan pernah bisa mereka lunasi. Baiklah, kau tidak perlu banyak bicara lagi. Besok, aku akan menyuruh Qin Jun mengantarmu kembali ke sekolah. Kita bicarakan itu nanti setelah semuanya jelas. Hari ini kita akan mengadakan lomba kelompok putra-putri. Kita pemanasan dulu ya. Ayo, gerakan pertama, putaran tubuh. Ayo bersiap-siap. Sushiji si brengsek itu, dengan 4 orang laki-laki tegap masih tidak bisa mengalahkan Kiaoyan seorang wanita. Kiaoyan si jelek itu, setiap kali menstruasi pasti sakit. Kalau sampai masuk air, pasti babak belur setengah mati. Lebih baik jika langsung tenggelam saat itu juga. Tuan kedua, ini jadwal kuliah Nona Kiao semester ini. Silakan lihat. Penjaskes, hari ini dia ada pelajaran penjaskes. Siang ini, jam pelajarannya. Pelajaran penjaskes. Apa yang salah menurut Anda? Bagaimana dia bisa mengikhlas olahraga dalam kondisinya? Jangan cabut Universitas Kristen. Tunggu, panggil juga Bailing. Baiklah, saya akan mengurusnya. Xiaoyong, ada apa denganmu? Kau tidak tahu hari ini ada pelajaran renang? Kenapa masih memakai seragam sekolah itu? Sakit. Tidak diizinkan. Ini bukan alasan khusus. Bahkan jika ada alasan khusus, tetap harus ada surat keterangan dari bibiku. Haid tidak termasuk. Hari ini kebetulan guru KS tidak ada. Atlet wanita lain saja masih bisa ikut kompetisi dan menang juara saat haid. Kenapa dia jadi cengeng sekali? Benar-benar jelek dan banyak tingkah. Diam sebentar. Nanti kakakku memanggil Tuan Qin untuk melapor. Kau akan celaka. Baiklah. Sudah, jangan buang waktu orang lain. Cepatlah ganti pakaian. Surat keterangan dari ruang kesehatan sekolah tidak sama dengan surat keterangan dari ahli tingkat dunia. Bisakah? Apa? Iya, ini baru saja aku masak sup goji berry dan sarang burung walet. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Itu saja untuk mencegahmu mengikuti pelajaran olahraga. Kau tahu, aku baru saja tidur lalu kau tarik aku ke sini. Bahkan kau menyuruhku membawa semua penghargaan yang telah kuraih selama bertahun-tahun. Kira ada masalah besar. Ternyata hanya untuk membantumu izin sakit. Bailing, kalau tidak bicara, tidak ada yang mengira kau pembantu. Aku sudah memberimu izin 5 hari. Bagaimana dengan pelajaran selama beberapa hari ini? Aku akan mengobati kamu. Jika tubuhmu merasa tidak enak dalam 2 hari ini, segera beritahuku. Baiklah, sudah selesai. Kau sudah mengatakannya untuk kedua kalinya. Jika kau mengatakannya untuk ketiga kalinya, aku akan menyesal telah menyelamatkanmu. Surat keterangan dari ruang kesehatan sekolah tidak sama dengan surat keterangan dari ahli dunia. Bisakah? Mohon. Salam. Halo haha. Doktor kedokteran dari MIT. Ahli bedah saraf dari Asosiasi Medis Internasional. Lembaga Penelitian Kedokteran Laskar. Apakah saya memenuhi syarat untuk memberikan surat keterangan kepada siswa Kiao bahwa dia tidak dapat mengikuti pelajaran olahraga karena menstruasi? Haha, boleh. Tentu
Tentu saja, haha. Kalau begitu, bolehkah saya pergi? Baik. Ayo pergi. Ayo, di sekolah harus rajin bergaul dengan teman-temannya. Baik, paman kedua. Terima kasih atas nasihat paman kedua. Cuma izin, kau harus pakai ahli pemenang penghargaan Lasker untuk kedokteran klinis. Pak Ming, maka lain kali jangan ganggu Kiao Ying lagi. Ya, kau tidak menyadari bahkan Qin Yu pun tidak berani berkata apa-apa. Kau, hei, mau kemana kau? Aku merasa tidak enak badan. Aku izin. Ya, katakan padamu. Ayo, jangan marah ya, Ling. Pak, aku tidak berguna. Hanya di depan paman kedua, aku ini bukan siapa-siapa. Paman kedua adalah orang tuamu. Menghormati orang tua memang seharusnya. Hanya saja apa? Hanya saja paman kedua selalu datang ke sekolah gara-gara kakakku. Dan itu juga menyusahkan kami semua. Aku harap kalau saja paman kedua tidak datang ke sekolah. Tenang saja, aku punya cara. Paman kedua paling patuh pada nenek. Maaf, aku akan sedikit bergerak. Jangan kirim orang untuk mengikutiku. Baik, memang punya kepribadian, aku suka. Tuan Qi, mengapa kau datang? Mengapa aku datang? Lakukan sendiri olehku. Aku bahkan tidak punya cucu lagi. HMPH, ibu, dari mana ibu mendengar semua ini? Jangan bersikap sok manis di sini padaku. Hei, sebenarnya kamu memelihara berapa banyak wanita di luar sana? Sudah punya berapa banyak anak? Tidak berguna. Keluarga Qin kita ini, apakah tidak mampu mendapatkan menantu perempuan? Atau tidak mampu membesarkan anak? Membuatmu diam-diam dan sembunyi-sembunyi di luar sana. Panggil pria jelek itu untuk menemuiku. Bu, itulah penyelamatku. Penyelamat, mendengus. Apakah ada orang yang bisa menyelamatkanmu? Mengapa? Saya datang. Begini, lalu begitu lagi. Maksudmu yang ingkar janji waktu itu? Iya. Aduh, sana. Ambilkan kotak perhiasan saya. Aku ingin mengenakan perlengkapan tempur lengkap. Hahaha, baiklah. Perlengkapan tempur apa sih? Ini dia. Aduh, ini adalah hadiah ulang tahunku yang ke-60. Sekarang pakailah untuk menambah semarak acara. Kau menambah semarak acara untuk apa? Untuk bertemu calon menantu perempuan saya. Penyelamat hidupmu. Tidakkah aku harus berdandan? Halo, ayah. Tadi ayah tidak mengatakan seperti itu. Omong kosong. Ayah kan tidak memberitahuku. Penyelamat hidupmu adalah jagoan itu. Hehe, anak-anakku, bagaimana perkembangan kalian sekarang? Nyonya tua, tuan muda kedua belum menyatakan perasaannya. Cih, orang yang tidak berguna. Di saat krusial ini, masih harus kau yang membantuku. Xiaoying, beliau adalah ibuku. Nyonya Qin. Xiaoying, ayo, silakan duduk. Xiaoying, kau adalah penyelamat hidup anakku. Dia juga penyelamat hidupku. Pertemuan pertama kita. Aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ini adalah pusaka keluarga Qin kita. Bawalah saja. Bawalah untuk bermain hahaha. Terima kasih atas penyelamatan nyawaku. Bagus, bagaimana dengan anakku? Di mata orang lain, mungkin tidak berbakti. Tapi di hatiku sebagai ibunya, dia adalah harta karun. Hanya bisa memberikan pusaka keluarga. Sebagai tanda terima kasih. Xiaoying, apakah kamu biasanya memiliki masalah dengan penampilanmu? Ada, ya. Bibi akan memberimu satu hadiah lagi. Nanti kau tidak akan pernah lagi mengalami masalah seperti ini. Ayo pergi. Aduh, tuan muda kedua dan Xiaoying, emosinya sangat meledak-ledak. Jangan sampai melukai nyonya tua. Tidak akan. Dia akan menyusul untuk melihatnya. Cepat. Kalian periksa dia dengan saksama. Terutama bekas luka di wajahnya. Nyonya, sebenarnya saya rasa saya tidak perlu. Tidak, kau membutuhkannya. Nah, kau tidak perlu khawatir. Teknologinya sangat bagus. Hanya butuh 1 jam, kau akan berubah total. Setelah ini, kau tidak akan pernah lagi mengalami masalah penampilan. Tidak perlu, aku sudah baik-baik saja. Baiklah, jangan khawatir. Pergilah. Calon menantuku ini, dia sangat cakap. Hanya saja, dia agak minder dengan penampilannya. Kakak Kiao, kau benar-benar beruntung memiliki ibu mertua sepertinya. Tapi jangan khawatir. Teknologi rumah sakit kami adalah yang terbaik di dunia. Kita tunggu saja. Baik. Jangan khawatir. Kami akan segera selesai. Saya sudah menyuruh kalian melakukan operasi. Bagaimana kalian bisa melakukan sulap seperti ini pada saya? Kalian menyembunyikan anak saya di mana? Nyonya. Ya, minggir kalian. Nyonya, ini, Xian Pat datang ke salon kecantikan. Xiao Yu hilang. Nyonya, sebenarnya saya. Kau diam dulu. Tunggu. Cara lagi. Bu Kiao, saya Kiao Ye. Aduh, sekarang teknologi operasi plastik sudah sangat maju. Kamu baru saja masuk, sudah keluar lagi. Ibu Qin, begini keadaannya. Ini adalah penampilan asli Nona Kiao. Tadi itu semua hanya efek rias wajah. Ya, memang seperti itulah dirinya. Lalu bukankah kau bilang kau memiliki masalah dengan penampilanmu? Ya, mereka selalu mengirimi saya hadiah. Aku sangat terganggu. Aduh, pergi. Mari kita pulang. Haha. Xiaoying, keluarga kamu berprofesi apa? Sudah memutuskan hubungan. Lalu kamu suka makan apa? Nanti aku buatkan untukmu. Jangan ikut campur. Mati saja kau yang sok tahu. Jangan mendekat. Ayo, tasmu. Aduh, kamu ini anaknya terlalu impulsif. Barang-barang ini banyak di rumah. Hilang ya sudahlah. Kalau sampai kamu terluka, bagaimana? Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Tuan Kiao, kau tidak apa-apa kan? Kenapa kau datang? Aku lewat sini. Jangan bahas itu dulu. Kau benar-benar tidak apa-apa? Aku sudah memeriksanya. Selama beberapa waktu ini kau tidak boleh melakukan olahraga berat. Kalau tidak, lukamu akan semakin parah. Memeriksa ini untuk apa sih aku? Tubuh ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak apa-apa. Xiaoying, lawanmu adalah teman masa kecil Tuan Qin. Kita lihat nanti bagaimana kau masih bisa sombong. Hei, bagaimana keadaan Xiaoying?
Xiaoying. Xiaoying sudah tidur. Banling mengatakan bahwa dia mengalami cedera tubuh saat masih kecil. Kerugiannya sangat besar. Selama menstruasi, ia harus menjalani perawatan seperti masa nifas. Aduh, Xiaoying, anak itu sungguh membuat hatiku sakit. Kau tidak boleh mengecewakannya kelak. Halo, Tante, saya sudah pulang ke Indonesia. Xiaoju, kamu sudah pulang? Iya, saya berencana tinggal di rumah kalian. Boleh ya, tinggal di rumahku? Ya, nanti aku akan datang. Selamat tinggal, Bibi. Xiaoju sudah kembali ke negara asalnya. Xiaoju, cucu dari teman seperjuangan kamu yang sudah meninggal. Ya, boneka itu juga yang dipesan kakekmu untukmu. Calon istriku sayang, bagaimana aku bisa tahu tentang anak itu? Dia hampir seusia dengan Xiaoying. Saat itu masih kecil. Aku tidak terlalu memikirkannya, tapi dia memikirkannya. Selama 2 tahun di luar negeri, dia sering mengunjungi rumah kita. Kalau begitu, batalkan saja pertunangannya. Sekarang kamu sudah punya Xiaoying, tentu saja harus dicabut, tapi kau jangan terlalu kasar padanya ya. Lagi pula, kakeknya yang sudah meninggal dan kakek dari pihak ibumu memiliki ikatan pertemanan dalam pertempuran. Oh, sudah mengerti. Sudah datang, sudah datang, sudah datang, sudah datang, sudah datang. Ini akan menarik. Ayo, kakakku. Dia tidak akan menyulitkan Xiaoju, kan? Xiaoju adalah tunangan paman keduaku. Dia menolak. Ini tempat dudukku. Maaf, tempat ini sudah aku duduki. Kalau mau duduk, silakan duduk di sana. Setelah terbentur seperti ini masih berani merebut makanan dariku. Anjing kampung itu benar-benar kodok. Bermimpi memakan daging angsa. Kau menyuruhku duduk di samping tempat sampah. Bukannya begitu maksudku. Aku hanya ingin memberitahumu. Setiap orang seharusnya mengerti posisinya sendiri. Jelas sekali kau sangat cocok di sana. Kakak, jangan gegabah. Gadis kecil ini adalah tunangan Tuan Qin kedua. Kau juga tak ingin membuat Tuan Qin kedua marah, kan? Qin Xian akan menikah denganmu. Ya, kedua orang tua kita sudah menentukannya. Dan mereka bahkan sudah bertukar barang perjanjian. Batu giok putih seperti lemak domba dari dinasti Han ini. Kakku Xian dan aku masing-masing akan mengambil satu, mengerti? Kau bisa pergi. Maksudmu apa? Kakak, itulah yang salah darimu. Meskipun kau tidak memberi muka pada Nona Bai, tapi muka Tuan Qin kedua ini. Demi Tuan Qin kedua, aku tidak akan mempermasalahkan penghinaan barusan. Tapi aku tidak berniat untuk mengalahkannya. Jadi, Nona Bai, silakan pindah ke tempat yang sesuai untuk Anda. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah mendapat perlakuan semena-mena seperti ini. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau akan mati. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Ada apa? Bereskan. Minta maaf. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf pada seorang pencuri? Kalung giok itu ditemukan di dalam mejamu. Semua siswa melihatnya. Sekarang juga kau berlutut dan minta maaf padaku. Kalau aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kau sebenarnya ingin apa? Kau, orang jelek ini, mau apa sebenarnya? Berani kau? Ada puluhan ribu orang di sana. Bulu tangkis luarku. Itu yang ingin kuberikan pada saudara Xian. Shuttlecock bagian luar terbuat dari 10.000 bulu bebek bertelinga log. Tahukah Anda betapa berharganya hal itu? Apakah setumpuk bulu burung mahal? Bulu burung sulit untuk bebek cuar. Hanya para pemimpin yang layak menggunakan statis terperinci. Burung ini kini hampir punah. Satu bulu berharga $10.000. Ini 10.000. Bagaimana saya harus memberikan kompensasi kepada Xiaoying? Sesuatu yang berharga seperti ini. Kamu sembarangan taruh di tas? Maksudmu apa sih? Xiaoju itu putri dari keluarga terpandang. Loh, apa dia akan memerasmu? Ayo, jangan berdebat dengannya. Aku sudah memberitahu kasihan. Dia akan segera datang untuk mengurusnya. Kakak, cepat minta maaf kepada paman muda. Tuan kedua pasti tidak akan membantumu kali ini. Bulu tangkis seharga semahal itu. Bagaimana kau bisa menggantinya? Baiklah, kalau begitu, tunggu saja dia datang. Oh, dia membuat masalah lagi. Ambilkan jepit rambut dari keluarga Qin itu. Tuan muda kedua, rambut itu adalah pusaka keluarga Qin. Kondisi perusahaan sekarang cukup bagus. Tidak perlu sampai menjualnya, kan? Siapa bilang aku akan menjualnya? Maksudku, aku akan memberikannya kepada orang lain. Kakak benar-benar berbeda kali ini. Babi kecil ini adalah tunangan Tuan Qin kedua. Bahkan jika Qin Xian sendiri datang dan ingin memeras saya, dia harus berpikir 2 kali. Xiaoying, kau gila ya? Kau pikir kau siapa? Sekarang bahkan paman kedua pun tidak kau pedulikan. Kuharap setelah kakak Xian datang, kamu masih bisa sekeras ini. Tuan kedua datang. Ada apa dengan Xiaoyu? Tanyakan pada istrimu. Kakak Xian, maaf tidak bisa melindungi bola bulu milikmu yang telah kubuat. Nona Bai, harap jaga sikapmu. Kudengar bola bulu milikmu itu nilainya mencapai ratusan juta. Ini bahkan jika aku menjual semua milikku, aku pun tak mampu menggantinya. Nona Bai, apakah bola bulu itu benar-benar semahal itu? Tentu saja, hadiah yang kusiapkan untukmu tentu saja unik. Jadi maksudmu harus merebutnya? Kau harus menggantinya. Liang juga tidak mampu menggantinya. Tapi jika dia mau membungkuk dan meminta maaf padaku, suasana hatiku akan membaik. Permintaannya keterlaluan. Kalau tidak, ganti rugi saja. Xiaoying, dengar. Kakak Xian menyuruhmu untuk memberikan ganti rugi. Kakak, bagaimana kalau kau memperbaiki hubunganmu dengan Nona Bai? Biar dia menyelesaikan masalah ini. Lebih baik kehilangan beberapa pendapat daripada kehilangan. Dia tidak mampu membayar. Aku akan membayarnya. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah transaksi di Loperet Crow Whisper tidak lebih dari $100. Dan mereka semua punya tujuannya masing-masing. Saya tidak tahu tentang Anda, Nona Bai. Dari mana semua kata-kata ini berasal? Jangan-jangan dia berbohong? Bagaimana mungkin dia berbohong? Kakak Xian, bagaimana? Nona Bai, lihat orang ini. Bukankah ini jepit rambut Dian Cui pusaka keluarga Qin? Kakak bersumpah. Ya, benar. Ini dia.
tusuk konde titik air keluarga Qin. Tusuk konde titik air menggunakan bulu burung air sebagai hiasan. Harta kerajaan. Satu tusuk konde saja membutuhkan 100.000 bulu punggung burung air. Jepit rambut ini adalah harta peninggalan keluarga kerajaan Han. Di dunia ini hanya ada satu. Seandainya ini bukan pusaka keluarga Qin, mungkin sekarang sudah berada di museum. Setelah dinasti Yuan, harga perhiasan kepala berhias bulu burung yang paling mahal sekitar 100 juta. Sisir milik keluarga Qin saya, yang telah diwariskan selama 2000 tahun, pernah ditaksir bernilai miliaran. Sekarang saya akan memberikannya sebagai ganti rugi kepada Anda, Nona Bai. Tidak. Ini terlalu berharga, tidak perlu. Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu, minta keluarga Bai untuk mengganti selisih harganya kepada saya. Tidak. Aku bercanda. Tidak perlu Kiao Tongsue mengganti rugi, tidak perlu. Lalu hiasan kepala itu juga tidak kamu mau? Tidak. Keluarga Bai bagaimanapun juga akan tetap menikah dengan tuan muda. Tidak mungkin juga sekaligus menutupi selisih harga sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan kerugianmu yang mencapai beberapa ratus juta itu? Kurasa sebaiknya kau menerimanya saja. Aku bisa menyuruh orang untuk mengemas dan mengantarkannya kepada kalian. Tidak perlu. Sungguh, bola dunia berbahasa asing itu hanyalah tiruan. Ternyata penipu. Ini palsu. Palsu masih ada sekamu. Jangan bercanda. Membosankan. Xiaoying, Tian Gege, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menipumu. Nona Bai, aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu. Jin Xian, sejak awal kedatanganmu hari ini kau selalu membela Qiaoying. Kau menempatkan tunanganku di posisi seperti apa? Nona Bai, karena kau sudah mengatakannya sampai sejauh ini, maka mari kita perjelas. Kita batalkan pertunangan saja. Batalkan pertunangan. Aku takut Xiaoying salah paham. Apakah dia menyukaiku? Apakah dia menyukainya atau tidak? Dia menolaknya. Dia jelas sangat peduli dengan masalah novel putih itu. Jika dia tidak menyukaiku, mengapa dia harus marah? Hei, asisten Qian. Baru-baru ini sekolah mengadakan acara peringatan sekolah. Saya mengundang Qiaoying untuk ikut berpartisipasi. Tuan ingin mengetahuinya. Ada apa? Tuan kedua, bukankah Tuan selalu menyuruh saya untuk memperhatikan kegiatan Nona Qiao di sekolah? Hari ini mereka mengadakan acara perayaan sekolah. Nona Qiao naik ke atas panggung. Aku takut Xiazu dan mereka sengaja pergi. Nona Bai, segera pergi ke sekolah. Lalu siapa yang akan memerankannya? Kamu saja. Aku tidak bisa. Kamu juga tidak bisa. Kalau begitu, kau yang melakukannya. Bagaimana aku bisa berakting? Kakak, Papa, tolong bantu aku. Kenapa harus seperti ini? Cinderella, bintang kita, sedang sakit. Dia tidak bisa datang mendadak. Bisakah kau? Aku bahkan belum membaca naskahnya. Bagaimana aku bisa membantu? Hai, Qiaoying. Aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Tapi kali ini tolong bantu aku. Kumohon padamu. Tolonglah, Kak. Lihat, Bai Xiuje saja sudah memohon padamu. Katanya Cinderella tidak punya banyak dialog. Kau hanya perlu ikut berakting. Hari ini hari ulang tahun sekolah. Ling Ling tertawa lagi. Jika aku pasti bisa berakting lebih baik. Bukan mereka yang membenciku karena buruk rupa. Sudahlah, aku akan membantumu. Bagus sekali. Karena telah melukai tubuhmu. Karena akan membantumu mewujudkan mimpimu sesuai janji. Kalian beberapa segera bawa kakakku untuk bersiap-siap. Ayo. Kali ini aku akan membuatnya malu di depan seluruh murid sekolah. Bagaimana bisa cukup hanya satu sekolah? Jangan sampai dia malu sampai ke seluruh penjuru kota. Xiaoying, ada apa? Aku dan Bai Xiasu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ini menyangkutku. Ini perjodohan yang diatur oleh kakekku dan kakeknya. Sekarang sudah dibatalkan. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Tuan kedua, apa yang kau lakukan? Sudah memeluk juga. Ada apa dengan bergandengan tangan? Saat aku sedang sakit, kau malah mengambil kesempatan. Sudah dapat keuntungannya? Ya sudah. Sekarang malah harus diungkit lagi. Kau tidak mengerti posisimu sendiri. Ya, aku telah menyelamatkanmu. Kau juga beberapa kali membantuku. Kita sekarang sudah impas. Jika kau tidak terus mengganggu, kita masih bisa menjadi teman. Oh ya, ku beritahu tentang istrimu itu. Aku dan kau tidak memiliki hubungan seperti itu. Sungguh, wah, kau sangat jelek. Jelek sekali. Sangat jelek. Ibu tiri pergi. Aku juga bisa pergi ke pesta dansa. Cinderella akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke pesta dansa. Tapi dengan penampilan dan pakaiannya, bagaimana mungkin dia bisa menghadiri pesta dansa? Lalu apa yang akan dia lakukan? Lihatlah Cinderella. Dia akan berubah. Hahaha. Siapa yang sekreatif ini? Membiarkan siswa terjelek di sekolah memerankan Cinderella. Mereka bahkan mengatur transformasi seperti ini. Foto dan unggah ke internet. Pasti akan viral. Kau berani merebut popularitasku? Hari ini juga, aku akan membuatmu terkenal. Hahaha. Dia akan melepas pakaiannya. Ya ampun, tak tertahankan. Melihat orang lain melepas pakaian harus bayar. Melihat orang jelek itu melepas pakaian. Itu sungguh mengerikan. Semua setuju, bukan? Hahaha. Qin Xian, kamu datang untuk mendukung tunanganmu? Qiaoying, apa maksudmu? Kau bahkan ingin melawan Rye. Lab dulu. Jangan sampai flu. Kakak Xian, dia akan memukul kita. Kau tega berbuat seperti itu padanya. Apakah dia memukulmu? Kalau kau tidak datang, dia tidak akan. Aku melihat sendiri. Xiaoying sekujur tubuhnya penuh. Kedua tuan, ini kecelakaan panggung. Mayat itu salah paham dengan kita. Ya. Dia tidak membedakan mana yang benar mana yang salah. Tanpa bukti langsung menyerbu kita. Seakan-akan kita yang bermasalah. Kecelakaan panggung. Aku mengingatkan kalian tentang sekolah ini. Tidak ada yang tidak bisa kuselidiki dari hal yang ingin kuperjelas. Kalian ingin mengulangi lagi insiden tuduhan kecurangan? Insiden tuduhan kecurangan apa? Kesalahpahaman? Semua hanyalah kesalahpahaman. Itu karena kami ingin meningkatkan efek penampilanmu. Qiao tidak setuju, jadi kami tidak memberitahunya. Kalau begitu, aku akan meminta maaf padanya. Efek panggung. Xiaoying meminta maaf. Bolehkah? Kurasa boleh. Menurutmu bolehkah? Xiaoying, jangan karena kakak Xian baik padamu
kamu, kau jadi bertindak seenaknya. Aku sudah merendahkan diri untuk meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan, Kak Xian? Takkan sesuatu. Pat suruh dia menghentikannya. Ya, Bibi, ini hanya kesalahpahaman. Jika kakakku tidak meninggalkan istrinya, aku akan bertemu dengannya perlahan-lahan. Xia Ju adalah tunanganmu. Xia Ying mengatakan tidak boleh. Artinya tidak boleh. Chen Su menyerang. Baiklah, ayo mulai. Tidak bisa. Kau datanglah ke sana sedikit. Aku harus memastikan kau tidak terkena setetes pun. Seperti mereka yang bermain bersamamu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengejekmu. Mereka juga terus memujamu. Tas dan ponsel branded mereka. Bagaimana jika mereka membuatmu bingung? Aku mampu menggantikannya untukmu. Aku sudah memberimu makan. Makan. Sudah cukup bermain. Bukankah sekarang giliranku? Itu kamu yang salah. Apakah aku aneh? Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menjadi Qiao Ying? Bukankah kamu mengatakan dia jelek? Bukankah kamu mengatakan dia terlahir seperti itu? Tidak tahu. Selama ini hidup berdampingan damai dengan kalian adalah tanggung jawabku. Mungkin mulai sekarang mendidikmu akan menjadi kegiatan rutin. Berhenti. Kakak Xian, lihat dia. Pak, tolong aku tentang Qiao Ying. Biar aku yang menjelaskan. Xian, kau datang untuk mendukung tunanganmu. Demi dia? Ya, kurasa tidak perlu. Begini caranya, aku akan berhutang budi padamu lagi. Aku suka kau berhutang budi padaku. Aku suka kamu berhutang budi padaku. Aku tidak suka. Aku berhutang padamu. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Tuan muda, kumohon, kakak. Kenapa tiba-tiba pergi? Yanjun, menurutmu apakah aku belum tulus? Maksudmu? Bu, aku hanya bercanda dengan teman sekelasku. Qiao Ying, Kasian akan segera memberangkatkan aku ke luar negeri. Xiao Ju, bukannya aku mengkritikmu, tapi kamu sudah menyinggung siapa? Kau bahkan seharusnya tidak menyinggung Xiao Ying. Sekarang aku pun tak bisa membantumu. Tidak bisa, Bu. Aku baru saja pindah sekolah. Sekarang juga akan pergi ke luar negeri. Pasti akan dibicarakan oleh teman-teman sekelas. Bahkan nama baik keluarga Bai pun akan tercoreng karenaku. Bu, kumohon, demi kakek yang telah meninggal, berikan aku kesempatan lagi. Bolehkah? Jangan usir aku. Itu tergantung Xiao Yu. Apa? Kau suruh aku meminta maaf pada Qiao Ying? Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Dengan alasan apa? Bu, mengapa bahkan kau juga memikirkannya? Karena kau tidak mau, maka aku juga tidak bisa membantumu. Pulanglah, Pak. Tolong antar tamu ini. Karena kau tak mau membiarkanku hidup tenang, maka kau pun tak akan bisa hidup tenang. Tidak ada apa-apa. Ini mudah. Akan kubantu periksa. Kakak, siapa kau sebenarnya? Ibuku merindukanmu. Ia menyuruhmu pulang untuk makan malam. Hal kecil seperti ini, sampai menjadi seperti ini. Ia khawatir dunia luar akan tahu kau sudah menikah. Mereka sedang mengikutimu, mahasiswa. Bukan, itu karena takut orang lain melihat kau bersamaku, lalu mereka akan menggosip. Bukan, aku sudah sangat membantumu secara terbuka. Kenapa harus takut orang menggosip? Bukankah itu karena kau terus menghindar dariku? Bukankah itu karena kau terus menghalangiku? Jadi aku hanya bisa berpakaian seperti ini agar bisa duduk di sampingmu. Pulanglah denganku. Aku sudah menyuruh Bai Xiaozu kembali ke negara asalnya. Sekarang pertunangan sudah dibatalkan. Dia tidak akan pernah kembali. Sudah kukatakan, itu bukan urusannya. Qiao Tongsue, tolong maafkan aku. CK, Qiao Tongsue, aku mohon maafkan aku. Maksudmu apa? Qiao Tongsue, selama kau memaafkanku, kakak Xian tidak akan mengirimku ke luar negeri. Aku tidak mau kembali. Aku benar-benar tidak mau. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku memaafkanmu atau tidak. Ini tergantung pada King Xian sendiri. Lanjutkan. Binatang, baru-baru ini, 2/3. Tempat apa ini? Ada apa denganmu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bawalah tempat yang penuh kenangan. Kau jaga ponselmu untukku. Aku akan menelepon atasan. Jangan bawa aku. Bawalah aku ke dalam mobil. Hal ini berjalan dengan baik. Sebenarnya, apa kabarmu? Bibikin. Ada apa denganmu? Bibikin, bangun. Bukankah kamu selalu terlihat sangat kuat? Mengapa menjadi seperti ini hanya setelah satu suntikan? Bibikin, cepat bangun. Aku akan pulang bersamamu. Segera bangun. Aku akan mengantarmu untuk bersiap. Dia pasti akan menyembuhkanmu. Tunggu Qiao Ying. Kamu adalah seorang pembunuh. Sungguh suatu berkah yang besar. Kamu belum melihatnya. Jangan marah saat ini. Tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Qiao Ying, kenapa kamu selalu mengutukku? Obat apa ini? Babi kecil putih itu sangat kotor. Qiao Ying, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu begitu peduli pada Bai Xiaozu? Aku tidak peduli dengan urusanmu. Biarkan aku pergi. Anda punya. Meskipun saya agak lambat secara emosional. Tapi aku tidak bodoh. Saya tidak bodoh. Bagaimana kamu bisa melepaskanku? Kamu tidak ingin aku melakukannya. Aku ingin bersamamu. Apalagi yang akan kamu lakukan? Mengapa saya merasa bersemangat? Lupakan saja. Ayo bawa dia ke Bailing dulu. Bibi dan paman. Saya salah. Saya hanya ingin minum obat perangsang nafsu berahi. Biarkan Jiang Yun langsung membodohi dirinya sendiri. Saya tidak mengharapkan ini. Saya salah. Tidak senonoh. Bagaimana keluarga Bai bisa memiliki orang sepertimu? Ibu Suri, aku salah. Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Maka Anda hanya ingin membubarkan pertunangan secara damai. Saya juga tidak ingin menyinggung keluarga Bai Anda. Tapi karena kamu berani bertarung dengan Xiao Yin, Anda tidak bisa bersikap baik. Mulai dari hari ini, di mana keluarga Qin kita, putuskan semua kontak dengan keluarga Bai. Bibi dan paman. Tidak, keluarga Qin dan keluarga Bai memiliki banyak kerjasama. Keluarga Bai akan bangkrut hanya setelah satu kali makan. Apa hubungannya denganku? Bibi, ibu, tanganku cukup stabil. Tentu, saya tidak memegang pisau untuk mengupas apel sebelumnya. Apa maksudmu? Saya biasa memotongnya dengan pisau. Seseorang memberitahumu, kamu tidak boleh mengajakku kencan lagi. Bukan apa-apa, kata Bailing, racun di tubuhmu baru saja habis. Belum enak badan, butuh suplemen nutrisi. Qin Xian, katamu, jika kamu menyukai seseorang, saya suka tubuhnya, masih seperti jiwanya. Saya. Sesuatu terjadi pada majikan kedua. Sesuatu terjadi pada majikan kedua. Keluarga Qin, orang paling berkuasa di ibu kota, sedang sakit parah. Tidak manusiawi. Ingin memutuskan pertunangan dengan keluarga
keluarga Bai. Siapa yang melakukannya? Bai Xiaozu dari keluarga Bai lah yang memindahkan Nona Qiao. Setelah itu, wanita tua itu memutuskan semua hubungan dengan keluarga Bai karena marah. Keluarga Bai sudah sepenuhnya tamat. Menggunakan sedikit energi terakhir, terungkap rahasiamu. Apakah rumor ini merupakan rahasia yang bagus? Saya tidak memiliki kontak apapun dalam aspek apapun. Hahaha. Ya. Jika tuan kedua baik-baik saja, saya akan pergi dulu. Istirahatlah yang baik. Dia salah paham. Anda lihat dia salah paham. Tentara Qin, hal baik yang kamu lakukan. Astaga, ini bukan aku. Saya tidak. Sudah lama bersamamu. Entahlah, menurutku kamu benar-benar hebat. Oke, tuan kedua. Tuan kedua, harap tenang. Kemarahan menyakiti tubuh. Saya pikir Nona Qiao baru saja pergi. Saya khawatir ada alasan lain. Saya merasa Nona Qiao mengkhawatirkan sesuatu. Xiao Juan, apakah menurut Anda cara saya mengejar orang terlalu tidak kreatif? Saya perlu menyegarkan pemahaman saya. Mengenali, sepertinya aku sangat menyukainya. Sudah lama sekali aku tidak begitu mengkhawatirkan seseorang. Tapi saya benar-benar memenuhi syarat untuk menyukai seseorang dengan tubuh Qiao Ying. Pembunuh Sueling, ada apa denganmu sekarang? Kamu benar-benar tidak mirip denganmu sekarang. Anda, guru kedua, saya telah membeli semua buku yang Anda minta. Mereka semua seharusnya ada di sini. Impian seumur hidup seorang gadis adalah jalan yang lebar. Bunga tersebar di seluruh karpet merah. Tentara Qin, segera atur. Ya, hei, lihat. Saluran eksklusif Qiao Ying. Apa hebatnya itu? Dapatkan facelift saja. Punya orang kaya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi sia-sia? Jangan main-main dengannya. Dia hanya bintang sapu. Siapapun yang membunuhnya akan sial. Datang. Sudah setengah jam. Mengapa Xiao Ying belum tertidur? Tidak, Anda harus menelepon dulu. Begitu lama. Wanita kecil itu selalu di sekolah. Xiao Ying, kamu di mana? Aku di rumahmu. Makan malam dengan bibiku. Kamu di rumah? Ya, baru saja tiba. Sekolah berakhir sangat larut hari ini. Hei, ada orang bodoh yang meletakkan kelopak bunga di jalan di sekolah kita. Saya mengambil jalan memutar dan berjalan selama 10 menit. Bodoh? Ya, di pejalan kaki. Jika kelopak daupu tidak bodoh, lalu apakah itu? Bukankah itu romantis? Romantis. Anda tidak mungkin meletakkan kelopak itu, kan? Bagaimana mungkin? Hahaha. Saya baru saja mengatakan bahwa Tuan Qin tidak akan pernah melakukan hal seperti membuang sampah sembarangan dimanapun. Sampah? Iya. Apa bedanya membuang kelopak bunga kemana-mana dengan membuang sampah? Ya, makan dengan cepat. Hahaha. Qin Jun pergi memungut semua sampah di tanah. Sampah macam apa ini? Semua bunga ini dikirim kembali dari luar negeri. Hanya sampah. Tuan kedua adalah sampah. Mendengus. Jangan khawatir. Apakah menurut Anda Nona Qiao sama sekali tidak menyukai bunga? Lalu dia tidak menyukai bunga. Anda bisa menyiapkan sesuatu yang lain. Perhiasan berlian. Bukankah besok ada lelang amal? Bukankah itu perhiasan yang banyak? Ya, saya rasa tidak ada wanita manapun yang tidak menyukai perhiasan. Ya, itu benar. Hubungi Qiao Yan. Biarkan dia pergi ke lelang amal. Oke, saya akan menyelesaikannya. Hei, aku di sini Xiao Ying. Mendengus. Xiao Ying, kenapa kamu seperti belatung di selokan? Anda ada di mana-mana. Saya juga ingin bertanya mengapa Anda ada di mana-mana. Jangan berpikir bahwa Anda bisa duduk dan bersantai jika Anda melepaskan Qin Xian. Dia sama sekali bukan laki-laki. Anda berani memukul saya. Apakah Anda berani mengatakan sesuatu kepada Qin Xian lagi? Aku tidak hanya mengalahkanmu. Aku ingin membunuhmu. Saya pikir dia membawamu ke sini untuk mengatur pernikahan, membelikanmu hadiah, memberitahumu bahwa kamu adalah miliknya. Barang-barang ini mungkin digunakan oleh Hong Qiandan untuk mengobati penyakit. Hong Qiandan menyembuhkan penyakit. Apa yang sedang dilakukan Qiu ya? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Bicaralah dengan itu, Tuan Si. Kakak marah. Saya melihat kepribadian Anda telah berubah drastis. Aku masih merasa bersalah karena menolakmu dengan bekejam. Tapi lihat sekarang. Tidak peduli bagaimana wajah seseorang berubah. Bahkan hati yang jahat pun tidak akan pernah berubah. Anda tidak pantas bertanya tentang rasa bersalah. Andalah yang tidak pantas mendapatkannya. Andalah yang tidak pantas mendapatkannya. Paman kedua, saya tidak meminta Anda untuk menyatukan teman sekelas Anda. Sepertinya kamu tidak patuh. Tuan kedua tidak. Ayulah yang melihat adikku memukuliku. Itu sebabnya kamu memukul seseorang. Pukuli. Tampaknya Tuan Qin mengerti bagaimana menunjukkan kasih sayang dan menghargai batu gio. Ini akan memudahkan untuk menjatuhkannya. Dia adalah pacarmu. Ya, berani mengambil tanggung jawab. Dia adalah putra yang baik dari keluarga Qin saya. Dengan baik. Terima kasih, Paman. Saya tidak memukul wanita. Jadi jika dia melakukan kesalahan, terserah Anda untuk menanggungnya. Chen Jun menampar mulutnya 20. Ini mulut telapak tangan 20. Apa artinya? Mengapa tangan paman kedua saya sakit saat memukul seseorang? Mulai sekarang, lebih baik serahkan masalah ini pada Qin Yu. Halo, maaf. Inilah kekuatan otoritas. Meski dia bukan pria sejati, selama masih ada kekuatan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lot pertama hari ini, permukaan tembaga zamrud atas. Harga mulai 10 juta, 15 juta, 20 juta. Apakah kamu menyukainya? Saya suka. Ketika seorang gadis mengatakan dia tidak menginginkannya, dia menginginkannya. Jika seorang gadis mengatakan dia tidak menyukainya, dia menyukainya. Selamat kepada Tuan Qin karena telah memenangkan permukaan tembaga zamrud terbaik. Lot di bawah adalah Hashmer Sapphire 55 karat. Safir terbesar di dunia. Terletak pada abad terakhir. Apakah kamu menyukainya? Benci. Harga awal 40 juta. 40 juta untuk pertama kalinya 40 juta. 2 kali. Tersedat 3 kali. Membuat kesepakatan. Produk janin ini diperoleh oleh Paman Qin. Produk selanjutnya dibuat oleh. Apa yang salah? Bahkan jika aku menyelamatkanmu lagi, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang, bukan? Apa? Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, lebih baik berikan uang tunai. Banyak berikut ini. Resep rahasia Istana Ramuan Merah. Populer selama periode Jia Qing. Dikabarkan menghususkan diri
mandiri dalam mengobati infertilitas pria. Harga mulai 300 juta. Saya tidak percaya pada awalnya. Tampaknya benar. Apa yang benar atau salah? Kami datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Cara menggunakan obat ini. Bisakah kamu menyembuhkan penyakit majikan kedua? Mengapa? Jika rumor itu benar, itu memang bisa menyembuhkan. Bagaimanapun, Jia Qing menggunakannya saat itu. Dia masih bisa lepas landas pada usia 60 tahun. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu membeli obat ini untuk percobaan Bailian? Saya membeli ini untuk Anda gunakan. Saya tidak perlu. Terima kasih banyak sekarang. Xiaoying ada di sini. Datang dan izinkan saya memperkenalkan Anda. Saudari, dengan baik. Kami saling kenal. Nyonya tua, ini adalah saudari yang saya ceritakan di jalan. Dia mengalami masalah dengan keluarganya. Lalu dia lari keluar dan hidup. Saya khawatir tentang dia sebelumnya. Ternyata saya tinggal di rumah nenek tua itu. Kakak sangat beruntung. Oh, itu sangat menentukan. Hahaha. Apa yang terjadi? Saya tidak sengaja terjatuh saat sedang mendaki gunung. Untungnya, adikmu begitu. Bantu aku kembali. Kalau tidak, tulang lamaku harus memberi makan serigala di pegunungan. Sangat ceroboh. Anda tertarik. Bagaimana dengan Ling Ling? Hanya tinggal di rumah. Dia bisa pergi setelah kakiku sembuh. Nona Xiao, kamu menyelamatkan nyawa ibuku. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Tapi saya khawatir tidak pantas bagi orang asing untuk tinggal di rumah. Tuan kedua, ketika saya pertama kali menyelamatkan wanita tua itu, saya tidak tahu bahwa dia adalah wanita tua dari keluarga Xian. Nyonya Xing, jika itu tidak pantas, sebaiknya aku kembali dulu. Hei, jika aku bilang tinggal, aku akan tinggal. Penyelamatmu bisa tinggal di sini. Mengapa penyelamatku tidak bisa? Dalam hal ini, kalau begitu aku akan tinggal di sini selama beberapa hari juga. Hahaha, hebat hahaha. Rumah itu sudah lama tidak semarak. Kalian berdua, saudara perempuan, bisa tinggal di sini. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau hahaha. UPS, pelan-pelan. Jika ada yang ingin Anda katakan, mohon jangan katakan di bawah. Karakter Qiao Lingling sangat dipertanyakan. Setahu saya, kasus perundungan yang dialami Xiaoying di sekolah hampir semuanya ada hubungannya dengan dia. Saat dia mengatakan Xiaoying adalah saudara perempuannya, saya sudah tahu dia bermasalah. Kau lihat ke belakang. Suruh orang memeriksa apakah jalan pendakianku telah dirusak. Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi longsor? Kau tahu dia bermasalah, tapi kau masih membiarkannya tinggal di sini. Bukankah itu semua demi kebaikanmu? Aku tidak mengizinkan Qiao Lingling tinggal di sini. Apakah kau pikir Xiaoying akan tinggal di sini? Xiaoying tidak tinggal di sini. Bagaimana kalian berdua bisa selalu bersama? Kalian berdua tidak selalu bersama. Kapan aku bisa menikahi dia? Apakah ini terlalu berisiko? HMPH. Keluarga Qin kita sudah menghadapi banyak badai besar. Aku khawatir dia seorang gadis kecil. Qin Junshu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bergaul siang dan malam lebih penting dari apapun. Itu tuan kedua. Ada sup di dapur saudara perempuanku. Bisakah kau membantuku menyajikannya? Tidak bisa. Tidak apa-apa. Aku akan menyajikannya. Di rumah ada asisten rumah tangga. Menyajikan makanan seperti itu tidak perlu bantuan Xiaoyu. Ya, Ling Ling. Anda adalah tamu kehormatan keluarga kami. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Saya hanya merasa tidak enak jika hanya makan dan minum tanpa memberikan kontribusi apapun di rumah orang lain. Setidaknya harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, saya merasa sangat tidak enak. Sangat tidak enak sekali. Pergi saja. Kakak dan mama tidak ada di rumah. Rumah terasa kosong. Aku takut sendirian. Aduh, jangan sampai Xiaoying membuat orang itu pergi. Hahaha. Itu, kalian pasti lapar ya? Ayo, cepat duduk dan makanlah. Nenek, ini adalah hadiah yang saya siapkan untukmu. Terima kasih telah menerimaku dan memberiku rumah kedua. Wah, brospin yang cantik sekali. Pasti mahal sekali. Ya, tidak mahal. Asalkan nyonya tua menyukainya. Berapapun harganya, tetap layak. Lagi pula, kau sudah tinggal di keluarga Qin begitu lama. Apakah kau sudah menyiapkan oleh-oleh untuk nyonya tua? Ibu selalu mengajari kami. Jika bertamu harus membawa oleh-oleh. Dia di penjara. Itu, Xiaoying bisa tinggal di rumah kita. Itulah hadiah terbaik, bukan? Xiaoying bisa tinggal di rumah kita. Itulah hadiah terbaik, bukan? Benar. Nenek, ini bukan barang beli. Tidak bisa disebut hadiah. Apakah masih bisa digunakan? Kakak, kamu ngasih kaos kaki kok nggak nunggu sampai selesai makan? Tidak sopan sekali. Sikap dan perilaku Nona Qiao lebih seperti kakak Xiaoying daripada adiknya. Karena kakakku sejak kecil memang ceroboh. Banyak hal yang tak terduga oleh kita. Lagi pula kita satu keluarga. Lebih baik memikirkan dia. Tuan 11 melihatku. Dia akhirnya melihatku. Tahan dulu. Lepaskan dulu. Semua ini benar. Kaos kaki ini cukup berat dan terasa hangat. Nyonya tua akhir-akhir ini kekurangan darah. Beliau juga terkilir kakinya. Saya menjahit ramuan serai dan garam laut ke dalamnya. Pakai ini saat tidur. Dapat meningkatkan sirkulasi darah. Aduh, ini bagus. Aku suka. Haha, Xiaoying, kau telah bekerja keras. Kamu biasanya sangat sibuk. Masih menyempatkan diri untuk menjahit kaos kakiku. Tolong sampaikan terima kasihku yang sebesar-besarnya kepada Xiaoying. Xiaoying akhir-akhir ini menginginkan sesuatu? Tidak ada yang aneh. Hadiah yang kubeli seharga lebih dari 40.000 yuan, ternyata kalah dari sepasang kaos kaki robek seharga 3 yuan. HMPH. Aku akan menyendokso. Aku akan mengambil nasi. Begitu aku datang, kau harus pergi ya. Sejak kecil hingga dewasa, benda-benda yang kau sukai akhirnya selalu menjadi milikku. Cinta orang tua dan cinta ayu yang selalu kau dambakan, semua milikku. Jadi sekarang aku menginginkan Tuan Qin. Kau juga harus memberikannya padaku. Ternyata kau mendekati Qin Yu untuk menggunakannya sebagai batu loncatan menuju Qin Xian. Sepertinya nenek Qin mengalami kecelakaan. Bergaul juga adalah kelemahanmu. Ingin melihat lukisanku? Halo, ponselku diinstal perangkat lunak anti pengawasan. Dapat memblokir semua perangkat perekam dan pengawasan di sekitar. Kesalahan yang sama tidak akan kulakukan untuk kedua kalinya. Sok tahu, mau mencoba? Kau mau melakukan apa? Kau melakukan apa? Kak, kau melakukan apa? Ini sup tulang sapi.
api yang sudah kusiapkan untuk nenek. Kau, meskipun kau marah, jangan sampai kau melampiaskannya pada barang-barang nenek. Ada apa? Ada apa? Tuan kedua, kakak, dia menumpahkan makanan kesehatan yang telah kusiapkan untuk nenek. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Sudah kukatakan padamu, lain kali untuk hal memukul orang seperti ini, biar Kinjun saja. Sakit sekali. Tahu, tuan kedua, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Sudah kukatakan aku tidak memukul wanita. Tapi kau wanita Kinyu. Jadi perhitungannya akan ditanggung olehnya. Kinjun. Tuan kedua, Anda menyuruh saya untuk meminta pertanggungjawaban Kinyun. Begitu ya? Kinyun muncul dari mana? Apa yang baru saja kukatakan pada Qiaoyu tidak akan terdengar. Kan, Xiao Liu, di keluarga Qin, bersikaplah lebih patuh. Tidurlah lebih awal. Besok masih ada kuliah. Qiao Ying, wanita hasil operasi plastik itu, mengapa bisa disukai oleh Tuan Qin kedua? Qin Yu si orang tidak berguna. Tanya sebagai keluarga Qin, dia sama sekali tidak bisa membantu. Aku harus mencarinya. Kamu memukulnya sekeras itu? Maaf, Ayu. Tadinya aku berpikir dengan masuk ke keluarga Qin, aku bisa menyenangkan nyonya tua dan membantumu. Namun malah menyusahkanmu. Maafkan aku, Ayu. Semua salahku, aku terlalu tidak berguna. Bukan salahmu. Memang sifat paman kedua memang selalu berubah-ubah. Gelar Raja Neraka yang tersenyum itu bukan tanpa alasan. Sekarang hanya tinggal menyanjung hati nenek tua. Baru bisa mengubah kesan kedua paman padaku. Ya, semoga kali ini, hadiah yang kupilih untuk Nyonya Qin bisa memuaskan dia. Tenang saja, toko ini selalu dikunjungi Nyonya setiap tahun untuk membeli jimat keselamatan. Tahun ini aku sudah membelinya untuknya. Dia pasti akan menyukainya. Mari kita masuk. Halo, tolong ambilkan ini untuk saya. Nona, penglihatan Anda tajam sekali. Ini giok kualitas terbaik jenis Zeng Yang Sui Cui. Baru saja diangkut dari Myanmar. Giok yang dipegangnya itu kami ambil. Kakak, Anda juga membeli giok untuk Nyonya tua? Benar-benar kebetulan, sama-sama ingin membeli. Maaf, Nona Qiao, giok ini sedang dilihat oleh pelanggan ini. Mohon tunggu sebentar. Menurutmu, dia terlihat seperti orang yang mampu membelinya. Giok ini harganya 28 juta. Nona, lihatlah, apakah kamu mau atau kamu mau? Kamu mau atau kamu mau? Apa bedanya aku beli dan Ling Ling beli? Karena tidak ada bedanya, maka akan kuberi kalian. Tapi, jangan sampai menyesal ya. Batu giok ini 28 juta, bukan jumlah kecil bagi kalian. Maksudnya, jangan-jangan kau calo? Nona Qiao, toko kami, Zuyushuan, terkenal karena reputasinya yang teruji. Jika kau tidak ingin membeli, silakan pergi. Jika tidak mampu membeli, jangan berpura-pura. Siapa bilang aku tidak mampu membeli? Batu giok ini sangat mahal. Pasti batu giok yang bagus. Kalau untuk diberikan kepada Nyonya tua, dia pasti akan senang. Bagus, bungkus. Nona Qiao, ini adalah batu giok andalan toko kami yang Anda minta. Apakah Anda menyukainya? Ini giok hangat berkualitas tinggi. Sangat langka. Jarang sekali. Ya, kesempatan langka. Giok itu, giok ini bagus. Jade berkualitas tinggi. Dapat menghangatkan pembuluh darah jantung. Sangat cocok untuk Nyonya tua. Berapa harganya jika berdasarkan nilai pasar? Nilai batu giok ini 80 juta. 80 juta. Aku punya 80 juta? 80 juta. Aku memang tidak punya. Lihat dia tidak punya 80 juta. Dia sama sekali tidak mampu membeli batu giok ini. Nona, jika kau tidak benar-benar ingin membelinya, mengapa Anda harus melihat harta karun andalan toko kami? Saya tidak punya 80 juta. Tapi saya punya ini. Saya tidak punya 80 juta. Tapi saya punya ini. Tuan Sueyu, apa hubunganmu dengan Tuan Sueyu? Saya ingat, dulu teman saya karena identitasnya sebagai pembunuh tidak memungkinkan. Sengaja membuat aturan, jika murahan seperti orang murahan. Sekarang malah digunakan. Sebentar, verifikasi identitas berhasil. Sampaikan salamku kepada Tuan Sueng. Berhenti, kami akan menambah harga. Jual batu giok ini kepada kami. Itu milik Tuan Sueng. Kami tidak berhak menjualnya. Bahkan jika Blood Shadow adalah pemilik toko giok, dia menjalankan bisnis, membuka toko. Mana ada yang tidak menunggu? Satu lagi, dengan alasan apa kedua orang ini dimasukkan ke daftar hitam? Mereka tidak suka aku punya ini. Kau hanya punya kartu rusak. Apa hakmu? Itu mewakili status yang sama dengan bos. Dia berhak mengusir mereka berdua. Baiklah, kau melakukan apa? Pat, jangan ganggu usaha kami. Kau, HMPH, lihat, kau memberikan giok yang begitu bagus. Giok kita menjadi terlihat biasa saja. Bagaimana lagi? Kirim saja. Ayu, kau tidak merasa ini sangat aneh? Apa? Bagaimana mungkin Qiao Ying mengenal tuan kedua? Bahkan mengenal pemilik toko barang antik. Konon, Qiao Ying menyelamatkan paman kedua secara kebetulan. Kejadian kebetulan. Seperti saat aku menyelamatkan Nyonya Qin. Maksudmu, apakah mungkin Qiao Ying mengenal pemilik toko barang antik? Sui Ying berencana untuk menipu keluarga Qin. Sengaja membuat Qiao Ying mendekati tuan muda kedua Qin. Kalau tidak dengan identitas kita, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan tokoh seperti tuan Qin kedua? Kalau begitu, bukankah paman kedua dan nenek moyang sangat berbahaya? Tenang saja, selama aku masih di keluarga Qiao, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga agar Qiao Ying tidak melakukan hal buruk. Tapi kita juga harus segera menemukan bukti Qiao Ying bekerja sama dengan orang luar. Ling Ling, kau sudah bekerja keras. Setelah lulus nanti, kita akan langsung menikah. Aku akan menjagamu seumur hidupku. HMPH, bodoh. Pada hari kelulusan, aku akan menjadi wanita tuan kedua. Tapi jika dia benar-benar tidak mampu, lebih baik kau mempertimbangkan aku. Ling Ling, kau mau menikah denganku? Senang sekali ya. Ayo pergi. Pergi. Hati-hati. Ini dari mana? Tidak tahu. Membersihkan. Bibi bilang dikirim oleh drone. CCTV. Kami juga sudah memeriksa. Sepertinya pihak lawan tahu kita akan memeriksa rekaman CCTV.
Mereka menutupi diri dengan rapat sampai tak berbentuk manusia. Tuan kedua, ternyata Nona Kiao menyukai tipe seperti tuan muda. Ini jelas-jelas ditujukan kepada Xiao Ying. Apakah babi putih masih bersikap tenang akhir-akhir ini? Cukup patuh, tidak ada gerakan mencurigakan. Itu pasti Kiao Lingling yang melakukan kejahatan. Rahasia 24 jam. Pertama Kiao Lingling, untuk mencegahnya melakukan gerakan kecil yang bisa melukai Xiao Ying. Ya, benar. Ada apa? Ada apa? Oh, mencari kamu. Ini batu giok hangat. Hangat juga dapat menghangatkan pembuluh darah jantung. Saat aku pertama kali bertemu denganmu, kau sudah menderita luka dalam. Setelah itu kau disuntik berbagai macam obat. Mungkin cukup merusak organ pernapasanmu. Ini untukmu. Gunakanlah selalu ini. Mengapa kau memberi hadiah padaku? Kan sudah kukatakan aku tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Apakah kita harus selalu sejelas ini di antara kita berdua? Meskipun aku tidak tahu apa yang kukan dan kulakukan saat diracun malam itu. Pasti kau sudah mengetahuinya semua, kan? Aku tahu apa. Untuk apa kau menunjukkan ini padaku? Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ini dikirim seseorang kepadaku. Kurasa itu Kiao Lingyu. Tujuannya juga sudah jelas. Dia hanya ingin membuat kita cemburu. Membuat kesalahpahaman di antara kita. Cemburu. Cinta memang kekanak-kanakan. Menggunakan cara yang rendah. Lalu bagaimana jika kukatakan dia berhasil? Hari ini aku tidak dibius. Aku bersyukur. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kau lebih suka Qin Yu daripada mau menatapku sekalipun? Mengapa kau lebih suka Qin Yu daripada mau menatapku sekalipun? Umurku memang sedikit lebih tua darimu. Cara mengejar orangku juga sedikit kuno. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak seharusnya lebih buruk dari Qin Yu, kan? RY hari ini benar-benar tidak seperti RY biasanya. Aku melaporkan, sejak hari pertama aku mengenalmu, aku menjadi tidak seperti diriku sendiri. Xiao Ying, apa kau belum mengerti? Bagaimanapun juga, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan kedua, kau salah paham. Yang menyukai Qin Yu bukan aku, melainkan si Qiao Yang. Kau masih ingat pertanyaanku? Aku bertanya padamu, jika kau menyukai seseorang, kau menyukai jiwanya? Aku masih menyukai tubuhnya. Sekarang kau belum memahaminya. Aku juga belum memahaminya. Qiao Ying, inilah alasanmu menolakku. Kau adalah dirimu sendiri. Apa gunanya membahas masalah ini? Bagiku, ada gunanya. Bagiku, ada gunanya. Kita bicarakan lagi setelah kita semua memikirkannya dengan jelas. Kita pikirkan perkembangan selanjutnya nanti. Nah, apa aku mengganggu kalian? Hai nak, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Oh, ini sangat indah. Nak, bukankah kamu tidak pernah suka memakai sesuatu di lehermu? Mengapa Anda mengubah nama belakang Anda? Hadiah dari Qiao Ying. Jadi Qiao Ying memberikan giok itu kepada Qin Xian. Seandainya aku tahu, aku akan memberikan liontin giok Qin Yu kepada nyonya tua. Aku takut akan diremehkan, jadi aku tidak memberikannya. HMPH. Oh, jadi giok hangat yang Xiao Ying beli di Zuyusuan itu untuk tuan kedua ya? Tidak heran dia tidak mau memberikannya padaku. Barang-barang di Zuyusuan itu murah sekali. Nah, kau lihat ke belakang. Harus dengan baik. Terima kasih banyak Xiao Ying. Tidak pakai uang. Manajer toko bilang kakakku adalah teman baik bosnya. Gratis. Xiao Ying dan bos Zuyusuan adalah teman. Ya, entahlah bagaimana kakakku tiba-tiba mengenal begitu banyak orang kaya. Xiao Ying, kau tunggu saja. Asal aku menanam benih kecurigaan sedikit demi sedikit. Tunggu saja sampai berita itu keluar. Saat kau diusir dari keluarga Qin. Hahaha. Wanita yang bersama kakak kemarin benar-benar tajam ya. Ada rencana apa malam ini? Memangnya kenapa kalau kaya? Tuan muda kedua Qin, bangsawan ibu kota, toh masih saja memakai banyak topi hijau bertumpuk-tumpuk. Kakak tak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh dia masih menjadi Kasim? Hahaha. Ulangi lagi. Kita bicara tentang hubunganmu dengan Tuan Qin kedua. Dunia ini begitu luas. Kita belum bisa bergosip ya. Tentu saja ada hubungannya. Dia adalah tokoh utama wanita dalam berita itu, yang dibiayai oleh Tuan muda kedua, Ibu Burung Kenari nya. Menghabiskan uang Tuan muda kedua dan berpacaran dengan pria lain, mahasiswi baru yang terpilih sebagai bunga sekolah. Oh, sayang sekali dia seorang Kasim. Aduh, gadis kecil, berani sekali kau memukulku. Hahaha. Mereka berkelahi. Ah, di mana mereka berkelahi? Kak, ada yang terluka? Kak, kamu merasa sah dimanapun? Tidak apa-apa. Dia sebenarnya salah mengira kemampuan bela diriku. Apakah aku belum cukup sering menunjukkan kemampuan bela diriku di depannya? Sian, lihatlah teman sekelas yang lain dulu. Hahaha. Oh, kenapa berkelahi? Kau tidak perlu tahu. Bisakah pergi? Pergi kemana? Kau berani pergi setelah memukul anakku? Ibu, pelan-pelan, Bu. Aku ini anak perempuanmu. Jinger dipukul sampai masuk rumah sakit. Aduh, sayangku, hatiku. Aku sampai tidak dikenali oleh ibuku sendiri karena dipukuli oleh anak sialan ini. Kau berhenti. Jangan pergi. Hari ini, jika kau tidak memberi penjelasan untuk anakku, siapapun tidak boleh keluar dari pintu gerbang ini. Bu, ini surat pengaduan. Aduh, nak, jangan takut. Keluarga Song kita di ibu kota juga orang berpengaruh dan setara dengan keluarga-keluarga terpandang seperti keluarga Wu Song. Kita tidak perlu takut. Nah, tenang saja. Ibu pasti akan membalaskan dendammu hari ini. Ibu ini ingin penjelasan apa? Kau siapa terhadap anak kecil ini? Orang tuanya mana? Urusanmu apa? Ah, aku mengerti. Jadi, kalian selingkuh? Ya, Pak. Tolong perhatikan kesopanan. Pak Kepala Sekolah, anak saya dipukuli sampai seperti ini. Anda masih meminta saya untuk bersikap sopan? Pak Kepala Sekolah, hari ini Anda harus memberi saya penjelasan atas kejadian ini. Suruh anak nakal itu meminta maaf kepada anak saya. Kalau tidak, saya akan menuntut sekolah ini. Biar sekolah itu bangkrut. Kalau begitu, gugat saja. Jika sekolah ini bangkrut, keluarga Qin akan menanggung semua kerugiannya. Kita pergi. Jangan pergi. Jika hari ini kalian tidak berlutut dan meminta maaf kepada anakku, maka aku akan melepaskanmu. Diam. Kau, Song Baoyu. Kau berani memukulku? Harusnya kau menungguku sebentar. Kau memang tidak mau mendengarkan. Baru beberapa menit. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Masalah besar ini. Anakku sampai dipukuli orang. Kau masih menyuruhku menunggu apa?
apa? Kau tahu tidak siapa yang telah diusik anakmu? Itu keluarga Qin. Kepala keluarga Qin. Keluarga Qin apa? Ada juga keluarga Qin lainnya di ibu kota. Keluarga Qin mana lagi? Itu keluarga Qin yang mana? Bapak Qin, maafkan saya. Semua ini karena kesalahan saya dalam mendidik anak. Tidak sengaja menyinggung Bapak dan keluarga Bapak. Mohon maafkan saya. Pak minta maaf kepada Bapak Qin. Dan Anda, Tuan Qin. Maaf, cukup. Hilang. Bagus. Tuan Qin. Tentang perusahaan kami. Tuan Qin. Xiaoying. Mengapa kamu tidak bisa memberitahuku tentang pertarungan itu? Saya perlu melapor kepada Anda. Saya ingin terlambat. Anda tidak perlu terlambat. Saya ingin tinggal sendiri. Bagus. Mengapa orang lain mengatakan sedikit tentang dia? Anda harus memukul seseorang. Blood Shadow, kamu adalah seorang pembunuh. Kenapa kamu begitu tidak keren? Anda belum menemukan jawabannya. Informasi tentang Master kedua. Kalau informasinya seperti ini, maka saya berani menyerahkannya. Saya akan menulis ulang. Ya, kata Tuan kedua. Mengapa? Anda sebaiknya menonton beritanya sendiri. Baru-baru ini diterima dari media online. Terungkap bahwa pewaris grup Qin bersalah karena menipu burung kenari yang dipeliharanya yang tidak bisa diperlakukan secara manusiawi. Bos Yushuan, masyarakat kelas atas sebenarnya adalah kelas rendah. Hei, cari Qiaoying. Mengapa kamu berkelahi dengan teman sekelasmu di sekolah? Nestle, lihat mengapa kamu berkelahi dengan teman sekelasmu di sekolah. Ya, hei, Cil, aku harus berbuat apa padamu? Tuan kedua sudah menemukan alasan kakak Qiu berkelahi di sekolah. Katanya anak laki-laki keluarga Song menghinamu. Menghinamu sebagai kebiri. Selidiki penyebar informasi online. Selidiki lagi siapa dalang di balik Choi Yu-hyeon. Baiklah, saya akan menyelidikinya sekarang. Sejak kapan aku menjadi sepeduli ini? Ini catatan obrolanmu dengan beberapa orang yang membuat postingan itu. Dan catatan transfer uangnya. Kah kau masih punya yang ingin dikatakan? Paman kedua tahu tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Qiaoying itu adalah wanita yang merupakan bos Zui Yusuan. Pendekatannya kepada Anda juga diatur oleh bos Zui Yusuan. Siapa yang memberitahumu? Video yang kuselidiki bisa menjadi bukti. Apakah kau tahu video itu palsu? Apakah kau tahu video itu palsu? Palsu. Ini laporan verifikasi video itu. Tidak mungkin. Dia jelas mengatakan video ini menunjukkan siapa dia. Qin Yu, karena seorang wanita kau rela meninggalkan masa depanmu? Baiklah, Qin Jun telah mencopot Qin Yu dari keluarga Qin. Jangan paman kedua. Jangan Qiao Lingling. Dia memberikan videonya padaku. Memintaku untuk menyebarkannya. Paman kedua, Anda hanya dapat melihat skandalnya di internet. Lihat betapa menyedihkannya dia. Hanya dengan begitu Anda akan mengusirnya dari keluarga Qin. Saya tidak melakukannya karena dia meminta saya melakukannya. Lalu tahukah kamu kalau itu karena kebodohanmu? Keluarga Qin telah kehilangan $1 miliar as. Maafkan aku, paman kedua. Tolong aku. Jangan usir aku dari keluarga Qin. Aku takut paman kedua akan membunuhku. Paman kedua, Qiaoning menyuruh Xiaoying untuk tidak membiarkan aku dibebaskan. Baik, apa sebenarnya yang disukai Xiaoying dari Qian? Apakah Qian disukai karena dia masih muda? Apakah aku sudah tua? Apa? Kau menyuruhku menyerahkan diri? Ibu saya dihukum 10 tahun penjara. Apakah kau juga ingin aku dipenjara selama 10 tahun? Lalu bagaimana jika kau tidak menyerahkan diri? Paman kedua akan mengusirku dari keluarga Qin. Apakah kebebasanku lebih penting daripada statusmu sebagai keluarga Qin? Video Ayu itu disuruh orang lain untuk kurekam. Pernahkah kau berpikir bahwa aku ditipu? Kalau begitu, sebutkan saja orangnya. Ayu, aku tidak akan seperti dirimu. Aku tidak akan mengkhianati temanku. Aku akan kembali untuk menyerahkan diri. Tapi aku harus pamit dulu kepada Nyonya Qin. Ling, maaf, jangan bergerak. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Liang, apa yang kau lakukan? Salahkan saja Qin Xian. Agar mencolok, kau memaksaku sampai jalan buntu. Si Xian memaksamu sampai jalan buntu. Ada apa kau mencariku? Usiaku belum sampai 60. Aku belum ingin mati. Aku tenang. Aku tidak bodoh. Hanya menjadikanmu sandera. Agar Qin Xian memberi jalan keluar bagiku. Lagi pula, nyawa ibu Jin lebih berharga daripada nyawa jalang kecil bernama Xiaoying itu. Kau ingin Xian melawan Xiaoying? Bukan. Kau ingin Xian melawan Xiaoying. Bagus. Kalau begitu kau seharusnya menjadikan Xian sebagai sandera. Jika Qiaoying tidak menyelamatkan Xian, keduanya pasti akan menjadi musuh. Apalagi Xian akan berterima kasih padamu. Membuatnya melihat jelas siapa sebenarnya Qiaoying. Apapun yang kau lakukan, dia akan memaafkanmu. Benarkah itu? Mungkin saja Xian bahkan akan menikah denganmu. Lalu, apa? Saya Qiaoying. Saya mencari Qin Xian. Saya Qiaoying. Saya mencari Qin Xian. Baik, sebentar. Halo, Tuan Qin. Ada seorang nona Qiaoying. Baik, sudah mengerti. Maaf, Tuan Qin keluar setengah jam yang lalu. Apakah Anda perlu membuat janji temu? Tidak perlu. Terima kasih. Ibu, Qiao Lingling. Apa yang kau lakukan? Xian, jangan gegabah. Selama kau menjadi sandera untukku, aku akan diselamatkan. Apa maksudmu? Qiao Lingling, dia akan menculikmu untuk memaksa Qiaoying menyelamatkanmu. Jika dia tidak datang, maka kau akan menikahi Qiao Lingling. Bu, kau gila ya? Bu, kau gila ya? Nenek tua tidak punya banyak waktu lagi. Percayalah, Tuan muda kedua akan mengerti kelak. Tuan muda kedua, minumlah obat di meja itu. Kalau tidak, nenek tua akan mengirimimu pergi. Jangan sentuh dia, aku yang akan minum. Anakku, aku, putraku. Tuan Qin, nanti kau akan berterima kasih padaku. Xia Yao, cepat, ada apa? Semua salahku karena tidak jeli menilai orang. Qiaoling, dia menculikku. Bahaya jika mengingkari janji. Sudah berapa lama mereka pergi? Sekitar 5 atau 6 menit. Hubungi polisi. Bagus sekali. Rencana pengorbanan diri dimulai. Tuan kedua. Di mana wanita tua itu? Wanita tua itu baik-baik saja. Tuan kedua ada di rumah. Kau merasa diperlakukan tidak adil. Apa maumu? Tuan muda kedua, sejak saya tahu kau adalah putra kedua keluarga Qin, saya selalu ingin menjadi wanita untukmu. Meskipun saya tahu kau tak mampu melakukan hubungan suami istri, tapi saya tetap ingin menikah denganmu. Sayang sekali kau malah menyukai
mencintai Qiao Ying. Perempuan jelek itu, dia jauh lebih cantik darimu. Itu karena dia operasi plastik. Kau operasi pun tak akan seindah dia. Tuan Qin kedua, kau akan segera tahu. Xiao Ying sama sekali tidak pantas kamu membelanya seperti ini. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menjadi wanita untukmu. Kau sebenarnya ingin apa? Qin Kue kenapa belum datang? Aku sudah memberikan petunjuk pada Qiao Ying. Tunggu dia sampai. Jika dia benar-benar menyukaimu, maka dia akan rela mati untukmu. Jika dia tidak mau bagaimana? Maka, pertimbangkanlah aku. Ya, kamu sangat biasa. Jadi percaya diri lagi. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa menyukaimu? Mata biru, jangan bersyukur. Memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda ingin mempertimbangkan saya, kamu biasa saja. Tapi begitu percaya diri. Dasar apa kamu merasa aku akan melirikmu? Jangan sampai tidak tahu diuntung. Ya, ini kesempatan terakhir untukmu. Mau mempertimbangkan aku? Sekelompok pengecut ini bahkan tidak bisa menjaga seorang wanita pun. Lalu bagaimana jika Xiu Sanqi datang, ingin menyelamatkan Qin Xian? Kalau begitu, berlututlah. Jika tidak bisa merangkak, gunakan lidahmu untuk menjilat bersih sepatuku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tidak ada yang berani membunuh di depanku. Kau mengada-ada. Bagaimana kalau aku menusuknya jika kau menyerbu? Baiklah, kalau kalian semua ingin bertarung, maka aku akan berjuang sampai mati. Kamu ya, Nyonya tua sekarang benar-benar tidak masuk? Nona Qiao sudah masuk selama ini. Tuan muda kedua tidak akan kenapa-napa, kan? Jangan khawatir, dia bisa mengatasinya. Mereka tidak mengalami hidup dan mati. Guru ke-9 dan guru kedua. Tuan kedua, aku tidak sedang membicarakan kalian berdua. Aku juga melebih-lebihkanmu. Orang ini adalah orang yang paling berkuasa. Salah satunya adalah master nomor 1. Bahkan seorang gadis kecil pun tidak bisa menangani ini. Belum ibu. Anda bersikeras mempertahankan Qiao Linlin itu? Kalau tidak, apakah akan seperti ini? Mengapa kamu begitu marah? Hahaha. Bukankah ini tidak terduga? Siapa yang tahu gadis kecil mana yang gila? Ada bom juga. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku akan menemui Xiao Ying. Berbaring saja sendiri. Ike. Xiao Ying, tolong pelan-pelan. Bagaimana rasanya lebih baik? Jangan khawatir, Bibi. Jauh lebih baik. Hei, ya, tidak apa-apa. Kalian ngobrol, saya ke dokter dulu. Pergi. Hahaha. Mengapa kamu bangun dari tempat tidur? Membosankan untuk berbaring sepanjang waktu. Ada pertanyaan yang sedang saya pikirkan. Mengapa Anda bekerja begitu keras saat itu? Anda pikir Anda tidak cocok. Jadi bagaimana jika saya bisa bertarung? Cagan akan meledak. Tunggu saja sampai mati untukku. Qiao Linlin. Bagaimana jika bom tiba-tiba meledak saat itu juga? Saya tidak banyak berpikir. Lalu apa yang kamu pikirkan? Saya ingin memahami satu hal. Ada apa? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tuan kedua, mari kita bersama. Apakah itu benar? Tapi pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya tidak penting. Pikirkan perlahan setelah kita bersama.